semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah? Menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus kenapa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Sedikit ditendang? Sedikit diintimidasi. Nah ini nih kata netizen nih, bilang iPhone. Enggak, ini realm. Enggak. Terus kalau misalnya buat masalah study tour atau wisuda, ya itu tadi. Saya kan cuma menyuarakan pendapat saya. Kalau misalnya TKS di SMP ya dihapus gak apa-apa, setidaknya ada dong di SMP. Heh, Aura Cinta, kamu ini ngeyel ya, tak tahu diri ya. Modiar lo ya, sekarang dikuliti sama Dr. Richard ya. Kamu tahu nggak sebelumnya, meskipun kamu, keluarga kamu 20 tahun diam di bantaran sungai, tahu kan resikonya akan seperti apa? Tahu kan? Harus tahu dulu, harus paham dulu lo. Jangan berkuar-kuar seperti itu ya. Ngeyel banget nih. Udahlah, lu pulang aja ke Solo. Ngeri nih si Aura ini, merasa benar terus ya teman-teman ya. Kamu ini kan udah tahu diam itu di tanah negara, di bantaran sungai ya. Diam di tanah negara, terus suatu saat digusur, terus lu protes, gak memanusiakan manusia. Ya itu resiko lu. Kan lu tuh tahu resikonya akan seperti apa diam di tanah negara ya. Gitu. Masih mending lu dikasih kompensasi 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi ya, meskipun setelah video itu viral. Gitu. Harusnya lu sadar diri, Aura ya. Lu harus paham. Lu jangan ngeyel, lu jangan protes terus ya. Nah, sekarang nih ada video Dr. Richard, bongkar semua, hajar semua sama Dr. Richard ya, dikuliti semua si Aura Cinta ini. Kan udah tahu, lu tuh kan sadar kan katanya diam di mana, di tanah negara. Iya, tapi harus memanusiakan manusia. Ya resiko. Harusnya gimana memanusiakan manusia? Ini untuk mementingkan halayak banyak, bukan di bantaran sungai gitu ya. Yang dampak kena banjir itu bukan kalian saja ya, banyak. Mau dirapikan ya wajar, itu tanah negara. Lu nggak ya beneran ya, coba lu ya, coba lu pikir. Gusti no Agung ya budak, harusnya sadar diri. Ini ada video si Aura Cinta yang dipermalukan ya sama Dr. Richard ya. Ini videonya teman-teman ya, kita lihat dulu ya. Kamu hebat ya debatin gubernur loh. Hebat katanya, debatin gubernur. Umur berapa sih? Oh 19. Terima kasih. 19 mau 20 tahun. Baru lulus SMA? Udah tahun lalu yang lulus. Udah. Iya, kamu kok telat? Kenapa telat? Fokus di entertain. Oke. Ya sempat fokus di entertain, jadi nunda dulu, terus baru kuliah. Tapi sudah lulus SMA? Udah. Tundanya itu di dalam SMA, di SMP atau? Setelah lulus SMA. Dan berarti kamu sudah lulus dari 2024, berarti sudah wisuda dong 2024? Sudah lulusan? Udah. Terus kenapa debat? Buat adik saya. Buat adik saya. Oh, udah adik kamu. Ceritanya mau bilang, kayaknya ada yang nyuruh ini. Nah, ini rame banget tentang perdebatan kamu dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak yang bilang kamu keras kepala. Ada juga yang bilang cara berpikir kamu cukup berani. Tapi nanti kita coba diskusi ya. Saya tidak dalam kapasitas membenarkan ataupun juga menyalahkan. Tapi saya pengen tanya dengan Aura. Kalau misalnya nih, semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah? Atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Karena aku juga ya? bersuara sendiri di antara banyak orang yang gak berani untuk speak up. Tapi kamu pernah berpikir gak jangan-jangan kamu yang salah? Mungkin pernah berpikir. Ya mungkin salah, cuman kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah lu protes hak kemanusiaan di penggusuran. Kita bahas ya pelan-pelan ya. Saya juga nggak mau menyakitin kamu karena kamu masih kecil banget. Masih 19 ya? Masih 19 ya? Udah dewasa. Ada bapaknya juga di sini ya. Lawan itu namanya. Coba kita diskusi sama-sama kali ya. Ini gara-gara pertamanya penggusuran. Penggusuran. Oke. Kenapa digusur?
Kita tinggal di bantaran kali. Oke. Kan. Nah itu untuk katanya sih untuk pembangunan bendungan pengairan. Ya. Saya pengen gini ya, karena kan kamu yang berdebat dengan Kang Deddy ya, kan kamu juga anak muda yang saya ngomong itu punya masa depan cerah di Indonesia dan harapan kita sih kamu sih. Jadi saya memerlukan diskusi yang kritis juga dengan kamu. Kamu juga berani berpendapat kritis juga dengan gubernur. Jadi saya anggap kamu juga sudah cukup dewasa. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan menurutnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke. Seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Para penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya, belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat suruh tanda tangan terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma pertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong. Kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih, Hai? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi. Terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati. Suruh siapa? Sudah berapa lama Pak tinggal di sana? Sekitar 20 tahun. 20 tahun? Iya. Jadi kita datang itu 2004. Terus terakhir kemarin digusur. Kenapa bisa tinggal di sana, Pak? Kita merantau dari Jawa untuk mencari Jawa ini. Baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. Ya, jadi dia beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara, Pak. Kayak gimana cara belinya, Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, ya. Oke. Yang dibeli rumahnya. Ya, tapi nggak ada surat. Ada pada itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah pemerintah? Ya, tahu. Oke. Selama ini Bapak ada, itu beli, berarti punya Bapak dong rumahnya? Ya, beli. Nggak ada sewa ya? Nggak ada. Oke. Terus yang teman-teman di situ semuanya tanah negara semua? Semuanya. Tanah negara semua. Tanah pengairan tepatnya. Tanah pengairan? Iya. Oke, dan ini pertama kali digusur atau sudah dari berapa kali diancam? Baru pertama. Baru pertama kali kita mengalami penggusuran. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Makanya kan kita juga sempat ngedon. Kita belum dari kecil sampai tua segini tuh belum pernah mengalami hal semacam itu. Awalnya itu dari situ bahwa kalian digusur oleh Kang Deddy. Itu perdebatannya kayak gimana sih? Boleh cerita versinya kalian kayak gimana? Versi Bapak dan Om. Untuk perdebatan di sini kan membahasnya kan kami sudah, jadi tidak ada pembahasan ke penggusuran. Iya, jadi yang mau kita sampaikan tentang apa ya? Tentang wisudanya atau tentang penggusurannya ini? Pertama kali bisa ketemu dengan Kang Deddy itu karena apa? Karena diundang masalah penggusuran untuk mendapatkan dana kompensasi dengan satu syarat, Aura harus ikut. Jadi setelah saya viral dulu, saya viral baru notis.
Oh, oke. Oh, ini video yang kamu duduk di tempat. Iya. Di mana itu kamu duduk itu? Di bangunan saya. Fondasi bangunan rumah saya udah hancur lah. Oh, itu fondasi bangunannya sudah dihancurin. Udah, itu kan hari keempat rumah digusur. Oh, itu video kamu buat di kehancuran puing-puing tersebut. Oh, si Aura ini gak sadar nih sama keluarganya. Kalian pernah berpikir nggak gimana nih kalau dipenjarakan si Aura Cinta ini? Bisa dipenjarakan karena kenapa? Dia sudah menempati tanah negara ya dengan semena-mena. Masih untung nggak dipenjarain ya. Soalnya itu masuknya pidana ya. Kebayang nggak teman-teman kalau misalkan semua warga Indonesia diamnya udah di bantaran kali aja di tanah negara. Di ujung-ujung kalau dibongkar protes kayak gitu. Kebayang nggak kalian? Pasti kebayang kan kalau semua warga diam di situ terus dibongkar katanya tidak memanusiakan manusia. Ya resiko lo itu ya. Kenapa lo dari dulu diam di bantaran kali di tanah negara terus ujung-ujung dibongkar nggak mau protes, bilangnya tidak memanusiakan manusia. Justru masyarakat ini sayang untuk dibenahi, bikin bendungan. Kan udah jelas. Kayaknya ini udah ngawur nih ya. Viral tapi nggak mendidik juga nih si Aura ini ya. Greget gimana gitu ya. Gitu teman-teman ya. Untung aja nih nggak dipenjara si Aura ini ya, keluarganya ya. Masih untung juga dikasih kompensasi 10 juta. Masih untung. Harusnya nggak dikasih kompensasi tuh. Ngapain tanah negara tempatin harus dapat bantuan? Nggak bisa. Harusnya seperti itu. Ini Kang Deddy masih mending ngasih bantuan 10 juta. Oke teman-teman, gimana pendapat kalian? Ya, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah mampir di KJT TV channel. Berdoa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan di komen, di share, di like, di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.